Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Sinautek. Pada video kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam sesuai dengan kurikulum Merdeka untuk kelas 12 baik SMA maupun SMK. Bab yang kedua, indahnya kehidupan bermakna. Pada pembahasan materi dalam video ini diantaranya yaitu hakikat iman, hakikat Islam, hakikat ihsan, hubungan iman, Islam, dan ihsan, serta urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk karakter. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, hakikat iman. Iman artinya keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan tanpa ada keraguan sedikit pun. Kedudukan iman lebih tinggi daripada Islam, karena iman mencakup yang lebih umum daripada Islam. Seseorang tidak akan mencapai keimanan yang sempurna hingga ia melaksanakan dan mewujudkan keislamannya dengan perbuatan nyata dengan cara yang sempurna. Jika kita membahas mengenai iman, tidak akan terlepas dari adanya rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada qada dan qadar, serta iman kepada hari akhir. Jika iman adalah suatu keadaan seseorang yang bersifat dinamis, maka di suatu saat akan didapati bertambah dan berkurangnya iman seseorang. Iman kita bertambah ketika kita selalu berada dalam amal kebaikan, dan sebaliknya iman kita akan berkurang ketika kita malas melakukan kebaikan. Sifat-sifat iman. Yang pertama, iman itu bersifat abstrak. Artinya, iman tidak dapat diukur kadar keimanan seseorang karena berada dalam hati. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, yang dapat mengetahui isi hati seseorang. Sifat yang kedua yaitu bersifat fluktuatif. Artinya naik turun, bertambah dan berkurang. Bertambah karena melaksanakan ketaatan dan berkurang karena melakukan kemaksiatan. Dan yang ketiga, iman itu mempunyai tingkatan. Artinya, tingkat dan kadar keimanan dalam hati orang beriman itu berbeda dan tidak sama. Ada yang kuat, ada yang sedang, dan ada yang lemah imannya. Pembahasannya kedua yaitu hakikat Islam. Kata Islam secara bahasa atau etimologi berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk dan patuh, berserah diri, keselamatan, kedamaian, dan kemurnian. Kata Islam berasal dari akar kata salam yang terbentuk dalam kata salam artinya selamat, sejahtera, tidak cacat, dan tidak tercela. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk seluruh umat manusia untuk keselamatan di dunia dan di akhirat, dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an pada Quran surat Ali Imran ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Islam sebagai agama tidak dapat terlepas dari adanya unsur-unsur pembentuknya yang berupa rukun Islam, yaitu membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Pembahasan yang ketiga yaitu hakikat ihsan. Ihsan adalah isim masdar dari asal kata ahsana yuhsinu ihsanan, yang mempunyai arti menjadikan sesuatu lebih baik atau berbuat kebaikan. Adapun secara terminologi, ihsan berarti kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir atau bersama manusia dimanapun berada. Orang yang berbuat ihsan disebut muhsin atau orang yang berbuat baik. Setiap perbuatannya yang nampak merupakan sikap jiwa dan perilaku yang dilandaskan pada akidah dan syariat Islam. Akhlak dan ihsan adalah dua pranata yang berbeda.
yang berada pada suatu sistem yang lebih besar yang disebut akhlakul karimah. Dalil tentang ihsan diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ketika Nabi ditanya mengenai ihsan oleh malaikat Jibril dan Nabi menjawab, "Ang ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Artinya, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Selanjutnya, hubungan iman, Islam, dan ihsan. Iman merupakan pondasi awal. Bila iman diumpamakan sebagai pondasi rumah, sedangkan Islam merupakan bangunan yang berdiri di atasnya. Maka apabila iman seseorang melemah, Islamnya pun akan condong dan cenderung melemah. Contoh dalam realitas kehidupan kita, semisal pelaksanaan sholat yang tertunda karena urusan dunia sehingga tidak dilakukan pada waktunya atau malah mungkin tidak dikerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Quran Surat Fatir ayat 32. Menurut Imam Ibnu Katsir, terdapat 3 macam orang dalam mengamalkan ajaran Islam, yaitu yang pertama, orang yang zalim kepada dirinya sendiri, yaitu orang yang berlebihan dalam mengamalkan sebagian kewajiban, serta seringkali melakukan sesuatu hal yang terlarang. Yang kedua, orang yang tidak berlebihan, yaitu orang yang melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan tetapi seringkali meninggalkan ibadah sunnah dan melakukan hal-hal yang dimakruhkan. Dan yang ketiga, orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu orang yang menjalankan kewajiban, juga hal yang disunahkan serta menjauhi hal yang haram dan yang dimakruhkan serta meninggalkan sesuatu yang dihukumi mubah. Urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk karakter manusia. Untuk menampaki jalan insan kamil, terlebih dahulu kita pun perlu mengingat kembali tentang 4 unsur manusia, yaitu jasad atau raga, hati, roh, dan rasa. Keempat unsur manusia ini harus difungsikan untuk menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hati nurani harus dijadikan rajanya dengan cara selalu mengingat Sang Pencipta alam semesta. Unsur-unsur karakter inti. Yang pertama, taubat, yaitu berjanji tidak mengulangi kesalahan dan maksiat. Kemudian waro, menjauhkan diri dari dosa, maksiat, dan perkara syubhat. Zuhud, yaitu mengalihkan kesenangan dunia kepada sesuatu yang lebih bermakna. Qanaah, yaitu rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang telah didapat dan tidak rakus. Selanjutnya, sabar, yaitu menahan diri atau membatasi emosi serta mampu bertahan dalam situasi sulit tanpa mengeluh. Dan yang terakhir, tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah materi pendidikan agama Islam untuk kelas 12 bab yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk dapat update video-video selanjutnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.